Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Alpha Generation, obrol santai penuh inspirasi. Perkenalkan, nama saya Arfika Kalinda Anwar sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini dari Prodi Bisnis Digital semester 5 Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Dan di samping saya ada Muhammad Safir Muhardi dari Prodi Bisnis Digital dan semester 5 juga. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu owner Sudut Pandang. Halo Kak. Kalau boleh Kak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih sama teman-teman untuk menghadiri podcast ini. Perkenalkan, nama saya Aufar dan samping saya Akbar. Oke. Baik, terima kasih untuk perkenalan diri dari kakak owner kita. Dan selanjutnya kita akan mengadakan sharing session terhadap owner-owner hebat kita. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, atau sedikit cerita tentang kafe atau warkop Sudut Pandang ini, awal mula berdirinya itu bagaimana sih Kak, kalau boleh tahu? Sebelumnya kan kita ada pernah satu warkop dulu, yang pertama yang ada di pertama di Bodi yang dinamakan Berkeskin. Terus pihak ownernya itu mungkin memiliki inspirasi supaya bagaimana warkop ini berkembang. Jadi makanya kita bangun ini di tahun 2024 bulan 2 pas yang tanggal 7. Inspirasi dari kata sudut pandang, mungkin dari ownernya juga melihat posisi lokasi kafenya itu yang berada di jalan sudut, jadi bisa mungkin dipandang dari berbagai sudut yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih Kak. Berarti nama Sudut Pandang ini punya makna yang dalam ya Kak? Oke. Baik, kalau kita datang nih sebagai tamu untuk ke warkop Sudut Pandang tersebut, kira-kira apa sih membedakan dari warkop Sudut Pandang dengan warkop yang lain, kalau boleh tahu? Dari sisi pandangan kakak. Mungkin outdoornya. Outdoornya tuh kan jarang masih outdoor. Outdoor di warkop sini ya? Kalau bagian Rapang kan kebanyakan dia indoor. Dan juga kita lihat ya, outdoornya tuh sangat keren ya. Keren. Yes. Oke, Masya Dan Allah banget. aku juga Kak, sering lihat beberapa pengunjung di sini sampai berjam-jam. Betul ya Kak? Oke. Kalau kita mau bicara tentang warkop nih atau kafe, kita tidak terlepas dari menu ya Kak. Kalau dari pandangan kakak, dari pesan-pesanan dari customer, menu apa sih yang best seller di sini, kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya menunya yang best seller semuanya best seller semua. Cuman kalau yang lebih ke favorit itu ada nasi goreng kampung, nasi goreng Singapura. Itu yang paling best seller sekali untuk makanan di varian nasinya. Berarti hanya dua yang menu ya Kak? Dari Sebenarnya bukan hanya dua menu, ada beberapa menu yang lain. Cuman kalau yang paling bestseller untuk di varian nasinya yang cuma itu, yang nasi goreng kampung sama nasi goreng Singapura. Terus untuk kalau al noodle varian mie-nya itu ada di mie goreng spesial. Kalau dari sisi minuman, ada nggak sih dari bestseller dari minumannya? Sisi Minuman apa itu? Kayak salted sama kopi gula aren. Mungkin kamu juga penggemar kopi aren ya? Bukan. Bukan ya? Oke. Tapi ada sentuhan kafe juga ya Kak. Maksudnya itu kayak menu-menu makanan ringan seperti roti bakar, Snack. Jadi kakak di sini menyediakan juga dari menu snack ya? Ada. Dari berat, snack. Kalau snack apa yang biasa Kak? Kalau betul. Kalau snack akan masih Sirena ayam. Terus ini yang satu yang sebenarnya dalam 1,5 juta umat. Oh. Yang tentang gorengnya. Bukan bang goreng, iya sih. Iya.
Kami juga sih begitu penggemar kentang goreng. Oke. Nah, selain dari sisi bisnis nih, nilai apa yang dibangun mulai dari sudut pandang ini? Atau nilai ekonomi atau yang lain lah dari selain sisi bisnisnya? Atau menciptakan suasana baru untuk para customer yang di sini? Termasuk yang tadi supaya menciptakan yang suasana baru bagi kalangan masyarakat yang di sekitar. Terus yang kedua menciptakan lapangan kerja yang bagi yang untuk ini para pekerja yang sedang menganggur. Bisa membuka lapangan kerja Iya, buat betul. para kalangan masyarakat yang ada dekat di sini. Nah, berarti sudut pandang ini bukan hanya tempat ngopi dong. Ya. Bisa juga dipakai tempat healing buat keluarga. Oh, oke. Oke, baik. Dari menjalankan usaha ini pasti ada tantangan dong yang pasti dihadapi selama kurang lebih 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. Kalau boleh tahu nih, apa sih tantangan yang paling sering atau pernah kakak dapatkan dari usaha ini? Kalau tantangannya sih mungkin dari pesaing bisnis utamanya di Food NB di sekitar area Rapang. Terus yang kedua mungkin kalau dari saya pribadi yang melihat kendala-kendala yang sering terjadi belakangan ini supplier dari pemasok bahan bakunya kita. Oh, pemasok dari bahan baku. Dari tantangan yang dihadapi mungkin tidak terlalu sering ya dihadapi dari selama ini? Tidak terlalu sering? Iya, tidak terlalu sering, cuman ada beberapa kendala kayak misalnya yang mungkin bahan baku yang memang harus dibeli di luar daerah. Luar daerah. Biasa ada customer yang cari menu tersebut tapi kosong. Jadi kita bisa antisipasi sebelum mungkin harus di jauh-jauh hari di daerah, di luar daerah. Oh gitu Kak. Semisal nih Kak, dari bahan pokoknya yang menu-menu dari menu-menu tersebut, kira-kira ada kenaikan harga nggak sih Kak dari prosesnya itu? Karena kan itu bahannya diambil dari luar daerah, otomatis kan ongkirnya itu pasti naik atau biaya tambahannya juga naik, begitu Kak? Ada kasih kenaikan harga dalam menunya? Kalau untuk kenaikan harga sih sebenarnya ada, tapi itu tidak terlalu ini, cuma untung tipis. Untung tipis. Oh, bagus juga ya usahanya. Oke. Dari tadi sudah jelaskan pasti ada strategi untuk memasarkan usaha ini. Kira-kira salah satu strategi apa sih yang kakak biasa gunakan untuk memasarkan usaha tersebut? Melalui media sosial atau melalui endorse atau apa? Kalau endorse Kak, kita belum pernah dapat. Tapi kalau kayak sosial media, kita ada sendiri akun sosial medianya di Instagram. Biasanya kita itu upload di sana. Tidak ada pernah kepikiran untuk kakak untuk melakukan menyewa endorse untuk dipasarkan supaya usaha kakak ini lebih dikenal oleh kalangan masyarakat baik di luar daerah maupun di dalam daerah? Kalau sebenarnya keinginan untuk sewa endorse sebenarnya ada, cuman mungkin belum dapat. Atau juga Kak, kan udah punya sosial media Instagram, buat akun TikTok Sih ada sih. Belum aktif sekali ya efektivitasnya. Oke. Mungkin obrolan kita hari ini teman-teman mungkin terlalu sudah jauh, mulai dari awal berdirinya usaha ini sampai tantangannya atau strategi dari usaha tersebut. Nah, kita beralih lagi ke Games Podcast. Ini gamesnya singkat saja ya Kak, tidak terlalu tegang dan hanya menjawab spontan. Nah, sesuai namanya ya, sudut pandang, kita lihat dari sudut pandang yang fun. Oke, dari game pertama ini kita namanya itu pilih cepat. Kami akan menyampaikan 2 kata dan kakak memilih salah satu dari kata itu. Oke? Siap. Oke, ngopi pagi atau ngopi malam? Pagi. Warkop rame atau sepi? Rame. Oke, kopi hitam atau kopi susu?
Kopi hitam. Oke, pengunjung datang sendiri atau rame-rame? Oh, Oke. Warkop kecil bermakna atau besar tapi kehilangan ciri? Ciri. Oke. Kita lanjut lagi ke game kedua ya. Konsisten jawabannya ya Kak, sesuai filosofi sudut pandang. Kami akan juga menyebutkan kalimat dan Kakak akan tinggal melanjutkan. Dan ini harus dijawab secara jujur. Oke? Oke. Sudut pandang bagi saya adalah Oke, rumah kedua. Oke. Kopi bagi pengunjung sudut pandang adalah inspirasi. Kalau boleh tahu alasannya apa sih Kak? Inspirasi kopi ini apa? Terbuka ya pikirannya? Terbuka pikirannya, oke. Tantangan terbesar menjalankan warkop ini adalah? Oh, bahasa bisnis. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak. Harapan saya untuk sudut pandang ke depan adalah? Lebih ramai. Wow, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, untuk terakhir kali ini teman-teman, kalau boleh tahu nih Kak, atau bisa menyampaikan inspirasi buat teman-teman kita yang ada di luar sana untuk membangun usaha atau yang sudah punya usaha, memberikan nasihat kepada mereka agar para anak muda di sana tidak langsung menyerah atas apa yang mereka impikan. Boleh bisa diberikan nasihat Kak, atau inspirasi lah untuk mereka teman-teman yang ada di luar sana. Oke, inspirasi buat teman-teman di luar sana yang ingin membangun usaha ataupun yang sedang melakukan menjalankan bisnisnya, tetap semangat dan jangan pernah mengeluh atas apa yang sudah dimiliki dan apa yang sedang diperjuangkan. Terus jangan pernah takut gagal untuk memulai sesuatu, tetap konsisten dan tetap semangat. Terima kasih ya Kak atas inspirasinya buat teman-teman kita yang ada di luar sana. Mungkin saya dan teman saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan peluangan waktunya untuk pada hari ini. Dan mungkin teman-teman sekian dari podcast kami. See you next time di podcast selanjutnya. Saya Artika Karlinda Anwar dan saya Muhammad Safir Muhardi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.